也就这样。我以后再也不会做这样的判断。 Cinta kadang bisa membuat gila, namun cinta juga kadang bisa membawa hal positif bagi kita. Tergantung dengan siapa kita jatuh cinta. Mungkin hal ini adalah salah satu pesan yang bisa disampaikan dari film kali ini. Jadi sahabat channel kita, ini adalah salah satu film romantis dari Cina. Film ini berjudul Fall in Love at the First Kiss atau Jatuh Cinta pada Ciuman Pertama. Nah, film ini adalah kisah cinta antara dua orang pelajar, yakni antara Shen Jingxiu dan Huang Xiangxuing. Kisah itu bermula dari pertemuan pertama mereka di tangga sekolah. Saat itu keduanya sedang berjalan menuju sekolah. Xiangxuing sedang buru-buru dan Jingxiu sedang berjalan santai sambil mendengarkan musik lewat earphone-nya. Mereka bertubrukan dan terjadilah kissing di antara keduanya. Handphone yang sedang digenggam oleh Jisoo pun terpelanting jatuh ke lantai. Dan itu adalah awal dari Xiangxuing jatuh hati kepada Jisoo. Saat itu seluruh siswa dikumpulkan di aula untuk mengumumkan siswa dengan IQ tertinggi di sekolah. Xiangxuing yang sedang fokus dengan HP-nya semakin terpesona dengan Jisoo. Ternyata dia adalah siswa dengan IQ 200 dan merupakan salah satu siswa terbaik di sekolah mereka. Dan Xiangxuing yang saat itu sedang duduk dan melihat Jisoo tampil di podium semakin jatuh hati dengan pria ini. Hari itu tepat saat pelajaran sedang berlangsung, Xiangxuing dengan dibantu kedua bestinya nekat menerobos masuk ke lingkungan kelas unggulan. Kelas 12A merupakan salah satu kelas unggulan di mana Jisoo ditempatkan. Nah, saat itu Xiangxuing nekat untuk masuk ke lingkungan itu hanya untuk mengungkapkan perasaannya kepada pria jenius itu. Namun Jisoo menolak dia. Usai ditolak oleh Jisoo, tiba-tiba teman-teman Jisoo berdatangan dan menertawakan Xiangxuing. Seperti perumpamaan sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu adalah salah satu perumpamaan yang cocok kepada Xiangxuing saat itu. Masih dalam keadaan galau, tiba-tiba saja rumah yang ditempati oleh Xiangxuing roboh. Anyway, Xiangxuing tinggal berdua dengan ayahnya. Dan karena rumah mereka telah roboh, maka kini mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Tengah ditimpa masalah, Ajin, siswa sekelas Xiangxuing, berusaha untuk menggalang dana untuk pembangunan rumah gadis itu. Walaupun kelas mereka adalah kelas bagi siswa-siswa ber-IQ paling rendah di sekolah, namun tidak dengan rasa persaudaraan mereka. Sedang mengumpulkan keping-kepingan rumah yang roboh, tiba-tiba saja mereka dijemput orang dengan mobil. Pria itu pun membawa mereka ke rumah teman lama ayah Xiangxuing. Mereka disambut dengan sangat baik. Baru saja menempati kamar barunya, Xiangxuing langsung mengisinya dengan barang-barangnya. Dan pastinya, stiker-stiker, poster-poster, dan bed cover yang bergambar Jisoo. Xiangxuing akan tidur, namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya dan memanggilnya. Dan ya, itu adalah Jisoo. Tentunya Xiangxuing kaget melihat hal tersebut. Ternyata ia serumah dengan pria yang telah menolaknya. Dan Jisoo? Akhirnya dia pun melihat semua foto-foto dirinya terpampang nyata di kamar Xiangxuing. Mama Jisoo tampaknya senang jika keduanya jadian. Ia berusaha mencari akal agar keduanya bisa dekat. Salah satunya adalah meminta keduanya berboncengan ke sekolah. Usaha Mama Jisoo tidak sampai di situ. Saat sedang jam olahraga, Mama Jisoo mengirimkan video parodi Jisoo yang sedang menari dengan pakaian wanita.
Itulah yang menjadi modal Xiang Swing untuk meminta bantuan pria idamannya ini untuk mencapai targetnya, yaitu masuk dalam list 100 siswa dengan nilai tertinggi di SMA Dunan. Itu adalah awal yang baik untuk keduanya. Setiap malam Jisoo melatih Xiang Swing untuk belajar. Dari awalnya gadis cantik ini belum paham tentang apapun, hingga akhirnya dia bisa menyelesaikan tugas-tugas dari Jisoo. Bahkan mereka sempat tertidur di meja belajar karena kelelahan. Hal itu pastinya semakin disukai oleh mamanya Jisoo. Lalu beliau pun mengabadikan momen langka itu. Akhirnya ujian pun dimulai. Xiang Swing tampaknya bisa menyelesaikannya. Dan saatnya pengumuman ujian. Awalnya ia merasa sedih karena namanya tidak masuk dalam list 100 siswa dengan nilai tertinggi. Namun tiba-tiba guru datang dan memperbaiki nilainya. Dan nama Xiang Swing untuk pertama kalinya masuk dalam papan pengumuman. Ia sangat senang dan berterima kasih kepada Jisoo yang kebetulan saat itu juga berada di sana. Usai ujian, selanjutnya adalah pertandingan lari estafet berlangsung di SMA Dunan antar kelas 12. Ajin, pria yang suka pada Xiang Swing, tampaknya ingin membuktikan kepada gadis itu kalau dia lebih baik dalam bidang olahraga dibanding Jisoo. Namun kelas mereka kalah. Karena Ajin tak terima, ia pun hampir berantem dengan Jisoo. Ditambah lagi karena ia merasa cemburu dengan kedekatan Jisoo dan Xiang Swing. Xiang Swing gak tinggal diam temannya diajak oleh si Jisoo. Ia pun membela Ajin dan bilang bahwa Ajin tidak seburuk itu. Dan salah satu teman sekelas Jisoo malah mengirimkan video saat Xiang Swing menembak Jisoo. Dan siswa-siswi yang ada di sana menertawakan Xiang Swing. Selanjutnya gadis ini tak mau kalah. Setelah ia diolok-olok, ia pun membalaskan dendamnya kepada Jisoo. Ia mengirimkan video konyol milik Jisoo dan ditonton oleh siswa-siswi yang ada di lapangan saat itu. Akhirnya mereka berdua menjadi bahan olokan. Jisoo merasa dihianati dan ia pun menarik gadis itu keluar. Ia menanyakan mengapa ia berani membohongi Jisoo sedangkan Jisoo telah membantunya masuk dalam 100 siswa dengan nilai tertinggi di sekolah. Gadis itu tidak mau diam aja, ia pun mengungkapkan rasa menyesalnya telah pernah jatuh hati kepada Jisoo. 等我上了大学，我找一个比你更帅的男朋友。 Selanjutnya mereka pun tamat dari SMA dan melanjutkan pendidikan masing-masing. Jisoo menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Walaupun telah tamat SMA, ternyata rasa yang dimiliki Xiang Swing kepadanya tampaknya tak berubah. Ia masih memendam rasanya kepada Jisoo. Bahkan ia masih membuntuti Jisoo. Saat itu, salah seorang teman sekelas Jisoo datang ke apartemennya. Bahkan Xiang Swing pun memantaunya hingga larut malam. Ia pun membuntuti Jisoo yang sedang melakukan pengamatan di hutan dengan gadis yang diisukan sedang dekat dengannya. Hingga akhirnya si Jisoo mengetahui kalau gadis ini ada di situ dan membuntuti mereka. Dan singkat cerita, mereka berdua tertinggal di sana dan terpaksa harus menginap di suatu hotel karena pulang larut malam. Namun tenang aja, keduanya tidak melakukan hal-hal yang aneh karena Jisoo adalah pria yang baik. Hingga akhirnya ayah Jisoo jatuh sakit dan terpaksa si pria cool sedingin es ini terpaksa harus turun tangan menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala di perusahaan mereka. Ia meninggalkan kuliahnya dan mungkin juga Xiang Swing. Karena saat itu sebenarnya mereka sudah mulai saling jatuh hati. Namun karena keadaan terpaksa ia harus fokus untuk bekerja dan menjauhi Xiang Swing. Setelah ia menjabat sebagai kepala di perusahaan milik sang ayah,
dia pun semakin menjauhi Xiang Swing karena ada alasan tertentu. Bahkan, suatu ketika ia menyampaikan kepada gadis malang ini bahwa ia akan menikah. Hal ini benar-benar membuat hati Xiang Swing hancur. Dan bahkan Miming juga yang sedang menonton hampir menangis di bagian ini. 我要休学跟沙辉订婚，你没有听说吗？ Xiang Xing dan ayahnya pun memutuskan untuk keluar dari rumah Jishu. Xiang Xing kini telah bekerja sebagai seorang perawat. Namun tetap aja ia bukanlah perawat yang diidolakan oleh pasien-pasiennya. 你去照顾外面的病人吧。不要！我的左手被他扎成一个处女座。 Ia telah bekerja bukan berarti ia telah melupakan Jishu seutuhnya. Cintanya benar-benar abadi kepada Jishu ya. Ia masih menyempatkan waktu untuk stalking sosial media doi. Dan suatu hari, ia melihat postingan tentang announce bahwa cowok ini akan melakukan pidato di aula SMA Dunan, SMA mereka dulu. 他会高中演讲？为什么？ Setelah menimbang-nimbang dan berpikir panjang, akhirnya Xiang Swing pun berangkat ke sana. Tapi sampai di sana, dia cuma ketemu satu orang. Dan ya, dia adalah Jishu. Pastinya dia kaget. 正式取消了吗？还没开始。 Awalnya dia merasa kaku karena keduanya telah lama tidak bertemu. Ia menanyain soal hubungan Jishu dengan pacarnya. Ternyata Jishu mengaku kalau mereka telah selesai, alias putus. Dan Jishu masih pede. Dia mengaku kalau gadis yang saat itu berada di hadapannya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Xiang Swing, masih mencintai dia. 你现在站在这里，就代表你还喜欢。 Setelah sandiwara yang cukup panjang, akhirnya Jishu mengaku bahwa ia telah jatuh hati kepada Xiang Swing dan ia hendak menikahi gadis itu. 所以，我们结婚吧。 Dan akhirnya mereka pun bersama.